And so, Nadir, hatch secure, life support running, and we are ready for the water. Remarkable stuff here. Captured for the first time ever a giant squid in its natural habitat. No one has dived to 1,000 meters in Antarctica. My depth, 1,000 meters on bottom, over. Today, we have ways of looking at the reef which give us a completely new vision of one of the greatest treasures of the natural world. We're on a new frontier of ocean exploration that will bring out the explorer in all of us. Ocean Explorer will be the most cutting-edge, futuristic, inspirational ocean exploration ship on the water. Having everything together on this vessel allows us to go from exploration all the way to discovery in the same context. We've only discovered and explored a fraction of our world's oceans. We need to make people understand what we do in the next 10 years is going to determine what the ocean looks like in 200 years' time. The Young Explorers program is an opportunity for students to be immersed in research. Audiences glued to Blue Planet 2 have been starkly reminded of the problems of plastics pollution. Hello to everyone joining us from around the world and in Davos. Here we are coming to you from half a kilometer below the surface of the ocean. In this campaign, we brought coral reefs to literally millions of New York City transit riders. 50 years ago, Jacques Cousteau and the Calypso managed to capture our imagination. Somehow we lost that moment. We have to get back that personal connection to the sea. The greatest era of exploration is still ahead of us. Exploring the ocean can help provide a piece to the big puzzle. I imagine it's going to excite and inspire a lot of people. Produce and implement many complete actions for sustainable use. We will train, and your scientists will be able to use what we have. Transfer to a 2 mil GNS receiver. That's the guy down below. Dengan acara ini aku dapat insight-insight terutama dari expert yang ternama juga tentang marine geology, terutama harapannya dan pesannya semoga dari acara ini kita makin sadar untuk mengeksplor tentang potensi dan sumber daya dan dengan memperhatikan bahaya-bahaya yang ada juga di laut. By the way, Raja Ampat is amazing. It's one of Indonesia's best, but it's one of Indonesia's best. Indonesia has the greatest underwater biodiversity in the world. I don't have to tell you that. Totally unexplored. Oceans covers more than 77% of the Earth, and therefore we can mitigate climate change without oceans' existence. A challenge
for all of us to maximize this experience, and not because it's a one-time thing, just because this will be the beginning of a long relationship. Hi, I'm Ray Dalio, and I and everyone at OceanX are excited to launch our new mission to explore the greatest underwater biodiversity in the world, which is in Indonesia. We will be doing that on our ship Ocean Explorer using the most cutting-edge ocean exploration technologies and bringing back what we see so that the whole world can see it in great media. The ocean plays a central role in Indonesia's economy, geopolitics, culture, and natural environment. This mission will provide data and programs that can help the government manage its vast ocean resources to the benefit of its people and to the planet. It will include education programs to inspire the next generation of ocean explorers. This extraordinary mission would not have been possible without the help and collaboration of Indonesian President Jokowi, UAE President bin Zayed, Minister Luhut, Deputy Coordinating Minister Furman, PRIN Chairman Handoko, and we are also very thankful for the excellent partnerships with the Coordinating Ministry of Maritime and Investment Affairs, the National Research and Innovation Agency, and Conservasi International. Together, we will make discoveries and show them to the world to the benefit of everyone. I'm very thankful, and I hope you'll enjoy what you see. Ya, kalau kita lihat di dalam slide ini tadi titik-titik yang menjadi perhatian kita yang belum pernah dikunjungi dan sekarang dijelajah, dan mereka sekarang ada di dekat Aceh dan sedang melakukan penyelidikan di sana, dan kita juga minta mereka untuk melihat dulu tsunami yang terjadi 20 tahun yang lalu di sana. Dan juga kita melihat laut-laut dalam yang ini tadi, yang titik-titik kuning ini, bagaimana seperti di Laut Banda misalnya, di Laut Arafura, Laut Flores, Laut Buton, dan Laut Sulawesi. Ini seperti Laut Sulawesi misalnya, itu kan sekarang ada deep sea oil exploration di sana. Bagaimana di Laut Arafura yang kedalamannya juga sampai hampir berapa ribu meter. Ini juga sedang kita lakukan penelitian di sana. Nah, Indonesia yang lebih dalam dibandingkan gedung-gedung yang ada di dunia. Kalau kita lihat next slide, ini bagaimana kegiatan mereka ini berjalan seperti yang kita lihat ini. Jadi semakin dalam, semakin menantang untuk dijelajahi dan dipahami. Dan kita juga mengikutkan researcher muda kita ada di kapal ini. Nanti saya kira bisa berkomunikasi dengan sebagian dengan mereka. Dan ini penting. Data mengenai laut kita ini sangat terbatas. Ya, hanya 19% baru yang kita miliki. Makanya Pusidrosal itu menjadi sangat penting perannya untuk tadi melakukan pemetaan. Dan juga Ocean X ini, waktu mau atur kerjasama waktu itu, saya langsung menyetujuinya. Karena kita memerlukan ini karena kecanggihan teknologi, cutting edge teknologi yang ada oleh mereka ini, saya pikir itu perlu kita manfaatkan. Dan sekarang kerjasama dengan Redalio, Ocean X ini saya kira berjalan dengan sangat baik, dan terus akan kita lanjutkan ke depan. Ini juga ada pemetaan gempa, juga kita lakukan untuk tadi melihat potensi misalnya seperti Java Transit itu,
kita tidak tahu karena di situ ada mega trust potensi yang belum pernah kita lihat, dan kemarin ini sudah mulai dijelajahi, sudah mulai diteliti untuk melakukan prediksi-prediksi yang mungkin bisa dilakukan dari pergerakan kulit bumi di daerah dari Australia ke Jawa. Tumbukan itu yang akan bisa menimbulkan megatrust, dan itu akan berpengaruh sampai kepada pantai selatan Jawa dan bisa sampai efeknya juga ke Jakarta. Kalau kita lihat juga tadi rute ekspedisi 5 titik, 5 langkah yang terjadi hingga Agustus ini, bisa kita lihat slide berikutnya seperti ini. Sekarang mereka ada di mana, di Bitung Port, dan kemudian ke Labuan Bajo, kemudian Benoa, nanti di Bali. Besok kita akan, besok ya? Lagi di Aceh. Sekarang ya masih di Aceh. Sumbu Island, Lego Jangkar sekarang di Aceh, kemudian di Tanjung Priok, Benoa, Labuan Bajo. Dan ini saya kira rute-rute ini kita perlu perhatikan, dan mereka akan singgah dan ada bersama researcher muda dari berbagai universiti di Indonesia yang tadi seperti kita sudah saksikan. Tidak hanya research, kolaborasi dengan Ocean X juga menitik beratkan pada aspek pendidikan. Jadi saya kira ada nanti university lectures tour dan sekolah tours, Universitas Samratulangi, terus SMA di Manado dan sebagainya. Dan juga kita lihat university lecture tour dan school tours, dan Universitas Udayana juga mereka memberikan kuliah. Kemudian juga yang Explorer Program Indonesia 2024 ini juga seperti saya singgung tadi, kita ikut sertakan juga anak-anak Indonesia untuk lebih mengenal laut kita. Kita negara sekali lagi kepulauan terbesar di dunia, tapi pemahaman kita mengenai laut kita sendiri masih sangat minimum. Oleh karena itu dengan program dengan Redalio ini saya pikir kita harus teruskan supaya betul-betul kita makin paham mengenai laut kita. Dan potensi laut kita itu saya kira dari segi mineral, mungkin rare earth juga akan banyak sekali karena kita belum temukan atau belum kita pernah lakukan penelitian ke sana. Kemudian Indonesia akan mengikut sertakan peserta internasional seperti ini. Kalau kita lihat ada dari Singapura, ada Filipina dan sebagainya. Nah, hasil ada tentu yang bertanya bagaimana hasil yang diambil, karena saya sudah pergi ke kapal Ocean X-nya ini. Itu tetap di Indonesia. Nanti bersama-sama Indonesia dan peneliti asing kita melakukan penelitian mengenai mineral atau batu-batuan atau apapun yang kita temukan di bawah. Ya itu bisa juga potensi mengenai pemahaman mengenai kekayaan kita. Jadi seperti Anda lihat di slide ini, dari Singapura ada 4 orang. Dan dari Filipina juga ada 2 orang. Kemudian pembuatan film, ini juga saya kira menarik untuk Indonesia. Ya, apa yang terjadi setelah 20 tahun tsunami-nya. Nah, ini saya kira film ini dibuat untuk nanti tayangkan di berbagai media dunia, juga Indonesia Deep Sea Expedition. Ini juga saya kira banyak yang belum tahu. Kita ada kedalaman 7.000, terdalam berapa? 7.180 meter. Itu kita juga sudah masuki, dan kita lihat di bawah itu berbagai macam, dan sudah diambil beberapa sampel, dan sekarang dipertahankan di Indonesia, tapi kita lakukan penelitian bersama mengenai hasilnya tadi. Ini tidak bisa tercapai tanpa kerjasama semua. Jadi ini betul-betul kerjasama tim dari semua kementerian lembaga Indonesia, itu bahu-membahu untuk membuat ini terjadi. Dan saya juga ingin titip pada kita semua, tidak ada satu pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh satu kementerian lembaga, harus semua terpadu. Dan itu banyak memang kelemahan kita selama ini, kita pikir kita bisa selesaikan sendiri. Tidak, kita harus selesaikan bersama-sama, kerja bersama-sama untuk kepentingan nasional kita. Tentu ada take and give dalam konteks ini, dan itu kita lakukan karena kita belum mampu membuat kapal seperti Ocean X ini yang harganya kalau tidak keliru saya $200 juta dan operasionalnya 8 miliar rupiah per hari, angka yang tidak sedikit. Dan kita terima kasih kepada Redalio yang sudah mau tadi melakukan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Saya kira itu dari saya, dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman media saya persilakan. Sama komunikasi dengan kapal Ocean X. Ya.
Dari Vincent, ya. Kita akan berhubung representasi Oceanic, Mr. Vincent. Please, Mr. Vincent, to deliver. Hi, Vincent. Hi, how are you? Hello, great to see all my friends. How are you all? I hope you can hear me. Still here. Great to see you all. So, I would just wanted to say a few words. Is it my time to speak a little bit? Yes, go ahead. Go ahead. Thank you. Minister LaHood, it's wonderful to see you. I'm glad to see you here. Minister Furman, it's great to see you and all my friends from all these months and months of planning. So thank you so much for letting us do this in your country, for letting us be a collaboration on such a wonderful expedition. And I'm so glad to have spent the time developing it with your wonderful agencies and with your scientists. And I think this is going to be an absolutely amazing experience for all of us. So thank you so much. As we've heard from Ray and from everyone else at OceanX, and pretty much the rest of the world, that Indonesia is the largest archipelago and has the most amazing underwater biodiversity, truly in the world. And I've said it before that the vessel was really built to do research in these types of waters. And we had Indonesia in mind all along in the building of the vessel, because we knew that with such great biodiversity in shallow and deep, and so much of your national heritage economy and everything is based on the ocean, that we were very excited to plan and execute such an operation in your country, which I hope will be one of many to come in the future. And I'd really like to thank all the members that are involved in this, from the coordinating ministry, from BRIN, from KI, from all the agencies, including the Defense Department and the security apparatus, and everybody who is there to help us do that. The OceanX mission really aligns very well with, I think, in general, Indonesia's mission around the ocean. It's to explore the oceans and to sort of bring that back to your people and to help the world understand the beauty and the biodiversity of what you have. And I think the first key to understanding and protecting the ocean is exploring it. And this expedition will go a long way to do that. It's a really unprecedented collection of scientists and technology and preparation, which I think will pay off in the end with a tremendous amount of information and data about your underwater. Obviously, this is a collaboration with a large number of people. This is mainly being executed by Indonesian scientists who were selected through a long process, and Marvez for helping. Thank you for putting those together. And so they have created an excellent set of experiments that will be done. And we just saw from Minister LaHood that route that we will take all the way from northern Sumatra all the way to Sulawesi. So this will be the first, hopefully, of many. So the mission really has the potential to really enhance the scientific understanding and support the country's economy and the policies through sustainable marine management and conservation strategies. We are honored to support the local research capabilities and capacity building within the country of Indonesia. And we're excited to provide educational programs about ocean exploration to nurture the next generation of ocean conservationists, explorers, scientists, and storytellers. You saw the route that we're going. We really are going to touch on many of the most exciting parts, but not nearly all, of the Indonesian underwater world. And bringing with us will be excellent scientists who will be at work in state-of-the-art laboratories to do comprehensive studies of these marine ecosystems. At OceanX, we believe that exploration is a key building block to protection. The more the ocean is explored, the better the world can understand it, and the more they will try to care and protect it. Much of the ocean's potential remains untapped. By bringing back critical data and insight to the surface, we can help drive strong decision-making. OceanX's model brings together 4 key tenets: science, technology, education, and media. We think that all 4 of these are necessary to study, understand, and to distribute to the world the information about the ocean, to uncover the unexplored depths of the ocean, to bring those back to the world. We unite the 4 core tenets of this mission we're conducting here through in-house scientific research, ship operations, technology, education programs, media teams, as well as joint effort with our partner, in this case, the Indonesian government and their scientists. So OceanX is entering a new chapter in its existence, which is a multi-year commitment to research, education, and media throughout Southeast Asia. And of course, the most important and the largest of this that we're kicking off this multi-year commitment is Indonesia, and we're most excited about this trip. There are few regions with a deeper connection and dependence on the ocean than Indonesia. We're excited the first collaborations that we do here in Indonesia are with BRIN, with the Science Institution,
and with Marves. And this combines advanced scientific research among the scientists in Indonesia, those on the vessel, and this will also include engaging educational programs and inspiring media, as you've seen from Minister Luhut's presentation. The research will include a wide range of crucial areas, including, as we heard, the mega thrust zone, investigations to refine earthquake and tsunami models, fisheries research in Western Sumatra, along with Conservation International, and to enhance our understanding and guide management decisions and exploration of potential biodiversity alongside assessments of human impact. Biodiversity assessments and scientific exploration that could provide new discoveries that benefit scientific understandings, medicine, and biotechnology. OceanX Education will have Indonesian students participate as part of 2 Young Explorers transit programs that will take place in July and August of this year. The Young Explorers program is an experiential, on-ship global program that gives students ages 18 to 22 hands-on experience in science, media storytelling, and maritime operation. And we're excited to bring this to Indonesia with 2 trips within the country, bringing students on board for this exciting program. OceanX Education will host specialized education tours while we're in port in Jakarta and Bali. OceanX Education will also developing alongside specialists primary school curriculum materials that educators and students can use. And with that, I would just like to say thank you again. It's so wonderful to see all my friends. I wish I was there on the boat. I will be there very soon. And thank you so much for allowing us to come into your country and collaborate with you on this amazing expedition. Okay, Prof. Vincent, I don't know how to thank you to you and all your friends over there, but without your support, I don't think that we can do this kind of exploration and we understand more and more about our country. So I do hope to Redalio, maybe you can pass this message also. Thank you to him, and like to see the continuation of this collaboration. And there are so many areas that we're going to do exploration in Indonesia. So our team also part of your team, and I'm so happy that young people from Indonesia, researchers from ITB and others also be part of your teams. Again, Prof. Vincent, thank you so much. And again, I do hope that you can personally give a lecture or briefing in the top university in Indonesia. So yeah, I'm so glad that in this I can see some of the member of your research joined in this conference. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Ya. Bagaimana pengalaman sana, bisa cerita sedikit ke kita? Semua ini ada teman-teman media di sini juga. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri Komarves, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Wakil Kepala BRIN Amarullah Octavianus, Bapak Co-CEO dari OceanX, Pak Vincent. Perkenalkan Pak, nama saya Haikal dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala, juga dari Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syah Kuala. Saat ini saya ditunjuk sebagai Co-Chief untuk misi OceanX Indonesia Mission 2024 Leg 1. Nah, misi Indonesia Mission 2024 Ocean Leg 1 ini memiliki tujuan untuk menilai potensi bencana tsunami non-seismik pada area vulkanik laut dalam di lepas pantai utara Aceh. Juga kita menilai berbagai parameter oceanografi, paleoceanografi, dan juga biochemistry yang ada dari Selat Malaka hingga perairan utara Aceh di laut dalam, serta di bagian pantai barat Sumatera. Nah, ini merupakan kolaborasi internasional, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Di sini kami berkolaborasi Universitas Syah Kuala, BRIN, ITB, IPB, juga dengan OceanX. Di sini ada METI, ada University of Miami, ada SAM, juga ada International Genomics dari United States of America, ada MED. Nah, di sini kami bersama-sama bekerja melihat kondisi lingkungan yang ada di bawah laut sana dengan menggunakan berbagai peralatan canggih yang ada di OceanX. Alhamdulillah, Pak, kami sangat senang di sini para peneliti kami memiliki peralatan di belakang sana itu, Pak. Ada submarine, ya, kemudian ada robot otter namanya yang bisa survei di laut dangkal. Juga ada ROV yang sebentar lagi akan kita turunkan untuk menilai kondisi vulkanik yang ada di bawah sana di perairan utara Aceh. Mungkin bisa ditambahkan Bu Aryani, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Menteri, Pak Waka,
Mr. Vincent dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin perkenalkan diri, saya Aryani Hatmanti dari Pusat Riset Oceanografi OR Kebumian dan Maritim BRIN. Pada kesempatan kali ini, pada ekspedisi menggunakan kapal Ocean X ini, kami peneliti Indonesia dari Oceanografi dan Laut Dalam, juga teman-teman dari luar negeri, kami berkolaborasi untuk melakukan studi mengenai komunitas mikroba dan hubungannya sebagai penyedia makanan bagi plankton dan biota yang ada di ekosistem tersebut. Nah, kepentingan dari penelitian ini adalah bahwa kita akan mengetahui biodiversitas dan juga dapat memetakan potensi dari mikroba dan biota-biota yang ada di hidrotermal tersebut. Dan alhamdulillah Bapak, biasanya karena kami menggunakan pendekatan molekuler, jadi biasanya sampel turun dari kapal akan kami bawa, kami proses lebih lanjut di laboratorium di darat, tapi dengan menggunakan fasilitas canggih di kapal Ocean X ini bisa kami proses di atas kapal. Jadi begitu turun nanti tinggal kami analisa datanya seperti itu. Nah, ini kami berharap kerjasama ini terus berlanjut atau mungkin segera untuk mempunyai kapal seperti ini untuk Indonesia, karena laut ini sungguh luas Bapak, jadi ini sangat potensial sekali. Mungkin demikian dari saya Pak. Sedikit saya tambahkan Bapak Ibu, saat ini kita sudah melalui Selat Malaka. Di sini tentu kita dengan security officer dari Pos Hidrosal dan juga dari Kemenhan yang memastikan bahwa rute dan juga lokasi dari pengambilan sampel, lokasi dari penurunan kapal selam itu merupakan lokasi yang sudah sesuai. Nah, saat ini kita sudah berada di perairan lepas pantai utara Aceh. Nah, di sini merupakan area laut dalam di mana kita sudah mendapatkan beberapa karakteristik dari vulkanisme yang ada di dasar laut sekitar 3.000 meter di bawah sana. Nah, jadi sangat menarik. Baru pagi ini kita kelihatan titik bubble shipping gas dari dasar laut di 2.800 meter di bawah sana. Nah, mungkin beberapa saat lagi ini kita sedang hot start untuk remote operating vehicle di Ocean X. Ini sedang dipersiapkan ROV-nya untuk bisa turun di lokasi ini kemudian melihat bagaimana kondisi morfologi yang ada di bawah sana. Kami di sini sangat exciting, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, betapa fasilitas riset di Ocean X ini memungkinkan kita untuk saat itu menilai, saat itu mendiskusi bersama tim untuk menentukan di mana lokasi penyelaman, kemudian kita sesaat lagi akan turun untuk menyelam. It's very, very exciting. Dan satu hal lagi mungkin ini Bapak, untuk kenapa kita harus memproses sampel tersebut di atas kapal, karena ini akan meminimalisasi kerusakan sampel. Jadi data yang diperoleh benar-benar valid on site seperti itu. Mungkin demikian Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian dari kami, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira Prof. Vincent, I would like again on behalf of our friends to thank you to you. You are a professor at top university in US, and I do hope this collaboration, like I mentioned earlier, we can continue in the years to come. And I believe, we still can do a lot of things in this area, discover new things also in this area. And this team also proposed to us maybe the Indonesia should have this kind of cutting edge technology, like this submarine and also these facilities. I was in this vessel last month in Singapore. I was so impressed with the technology that you have over there. And I believe, again, Indonesia could do something like this because we are the largest archipelagic country. So I don't see this no reason for us to have this kind of technology. With your support, Prof. Vincent, and also I do hope Redalio could help us also, or we can jointly use your vessel to do more exploration in Indonesia. And I love very much that also you include the young researchers of Indonesia. And so, thank you very much, Prof. Vincent, and semua teman-teman yang ada di dalam. Terima kasih. Bangga. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you, everyone. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. It's an honor. It's an honor. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya. Di sesi pertama 3 orang.
Jangan sebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Cek. Terima kasih Pak, saya komunikasi dari Itali Pak. Yang saya menanyakan pertama apakah ekspedisi akan dilakukan laut Indonesia cukup luas. Terus kedua, apakah ekspedisi juga akan melakukan hidrosal Indonesia yang selama ini sebenarnya peta hidrosal Samudra Barat. Terus yang kedua, apakah juga akan meningkatkan standar peta hidrosal Indonesia yang bisa menyesuaikan dengan peta hidrosal internasional dan kemarin juga nasional strategis yang lebih terima kasih. Memang saya mendorong mengkapitalize mengenai kemampuan Push Hidrosal untuk memetakan laut kita lebih dalam lagi. Ya, memang baru 19% yang kita mampu melihat seluruh laut kita, padahal potensinya sangat besar. Saya sudah bicara mungkin nanti pada waktu ke depan, Push Hidrosal ini akan kita tingkatkan lagi kemampuannya dan perannya untuk memetakan ini. Ini program berjalan 3 bulan dan saya pikir tidak boleh berhenti 3 bulan, harus terus berlanjut dan kita akan lengkapi nanti Push Hidrosal menurut hemat saya, ya mungkin belum secanggih kapal Ocean X, tapi kita akan mengarah ke sana atau lebih canggih dari sana karena menurut hemat saya dengan saya lihat budget modeling yang dibuat oleh teman-teman di kantor saya, kita punya uang kok untuk beri seperti itu. Jadi apalagi ini dalam konteks untuk mengetahui kekayaan alam kita dan juga menambah pemahaman karena bisa saja dari bawah itu bisa ditemukan enzim-enzim atau bahan-bahan untuk obat yang sangat diperlukan untuk kemanusiaan. Jadi saya pikir tidak menjadi hal yang terlalu rumit untuk menyiapkan 2-3 triliun rupiah satu ketika untuk membeli kapal secanggih Ocean X ini. Tentu kerjasama dengan Ray Dalio, Ocean X itu sangat kita perlukan. Atau kita join tadi dengan kerjasama dengan Ocean X ini. Jadi saya pikir Indonesia harus agresif, harus lebih agresif. Tidak bisa hanya menunggu. Masa negara sebesar kita ini tidak punya kapal untuk penelitian. Itu menurut saya ya memalukan sebenarnya kalau saya boleh katakan. Jadi dengan ini mendorong saya juga setelah melihat Ocean X, kita harus melakukan kolaborasi untuk ini. Dan saya terima kasih pada Firman, deputi saya, dan juga Push Hidrosal yang sudah bekerja sama melakukan terjadi. Kita jangan mencari kurang sana-sini, semua kita punya kurang. Tapi marilah kita cari bahwa tujuan kita adalah untuk mengetahui isi perut kita. Dengan kita tahu semua isi perut kita tahu apa yang harus kita lakukan, apakah itu melihara lingkungan, ataukah itu nanti mendapatkan sesuatu yang baru untuk kepentingan nasional atau kepentingan umat manusia. Saya kira itu komentar saya. Silakan pertanyaan berikutnya. Pak, saya pertanyaan saya satu aja, Mas Menko, terkait bagaimana pemerintah apakah sudah selesai melakukan survei pemetaan terkait jalur laut khususnya untuk keperluan lalu lintas kapal di sekitar kawasan wilayah IKN Kalimantan Timur. Ya, kita akan lakukan semua. Saya kira pembangunan IKN seperti saya pernah laporkan sudah 80%. Nah, jadi saya kira cukup bagus ya untuk 17 Agustus. Nanti pengaturan lalu lintas laut di sana juga akan kita atur karena di IKN itu ya menurut saya sangat cantik ya, bagus setelah saya melihat kemarin 1 minggu yang lalu ke sana. Jadi semua akan kita tata dengan baik. Dan di situ juga ada masalah lingkungan yang bagus, yaitu hutan dan bakau dan juga peatland mangrove dan juga peatland di sana yang mungkin kita akan tata sedemikian rupa menjadi tourist destination yang bersahabat. Jadi untuk lingkungan. Sangat luar biasa. Jadi saya pikir ide Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota itu sekarang makin kelihatan bahwa betul-betul merupakan satu ide yang brilian untuk kebaikan Republik Indonesia ini. Selanjutnya 2 pertanyaan terakhir, jika masih ada rekan media yang bertanya. Jika tidak, maka demikian tadi seluruh rangkaian press conference ekspedisi bersama Indonesia Ocean X. Terima kasih atas kehadiran Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Berkenan dapat melanjutkan kegiatan berikutnya, izin Bapak. Ya, terima kasih. Selamat pagi.